Dan di sini akan bantu menjelaskan dan juga membahas yang manakah yang masih berpeluang lolos dan yang mana yang sudah nggak bisa lolos lagi teman-teman. Contohnya dengan ini teman-teman. Jadi ini sebelumnya di gelombang sebelumnya itu dia muncul keterangan menerima bantuan. Lalu di gelombang berikutnya itu hanya berubah menjadi belum berhasil lulus gelombang. Jadi kemudian sekarang untuk yang sudah lolos gelombang prakerja, di mana itu banyak banget yang muncul diminta untuk ngisi ulasan lagi di pelatihan. Padahal hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan sekarang kita lagi di program prakerja, di mana sekarang saya akan menginfokan dan juga menjelaskan beberapa penyebab teman kita tuh bisa gagal lolos di gelombang prakerja sampai dengan gelombang kali ini. Karena ternyata itu problemnya atau alasannya banyak banget teman-teman, nggak cuma 1, 2, 3 alasan, tapi ada berbagai alasan penyebab kalian bisa gagal lolos gelombang prakerja. Dan di sini akan bantu menjelaskan dan juga membahas yang manakah yang masih berpeluang lolos dan yang mana yang sudah nggak bisa lolos lagi teman-teman. Jadi untuk info lengkapnya, pastikan simak sampai akhir video. Lalu selain itu, saya juga akan bahas mengenai problem teman kita yang hari ini terjadi teman dari dashboardnya, lalu juga insentifnya, juga akan kita bahas di sini. Jadi pastikan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate dari pekerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk kita di masa pandemi seperti ini. So, pastikan kalian stay tune. Nah, teman, jadi kita mulai dari jenis-jenis alasan kenapa kalian bisa gagal lolos gelombang prakerja, teman-teman. Jadi, kita mulai dari yang paling sering ya. Dari teman-teman yang inbox saya di Instagram, itu paling banyak mereka adalah keterangannya belum berhasil karena mereka terdata di Kementerian Pendidikan, alias mereka dianggap masih mahasiswa atau pelajar, teman-teman. Padahal kenyataannya itu mereka kebanyakan itu memang sudah lulus tahun lalu, 2 tahun lalu dari kampus mereka, namun masih terdata. Jadi yang seperti ini itu masih punya peluang lolos di next gelombang, mungkin nggak gelombang sekarang ya, karena sudah mepet teman-teman, sekitar 3 hari pendaftaran, lalu kan pengumuman lagi 2 hari. Kalau diurus sekarang pun itu mungkin nggak bisa cepat. Tapi kalau mau kalian bisa urus sekarang, kalian datang ke sekolah kalian, menghubungi sekolah kalian untuk menanyakan apakah benar data mereka itu masih terdata di data pendidikan. Karena jika masih terdata, mohon segera diupdate agar menjadi tidak aktif lagi di sekolah tersebut, agar mereka tidak terdata lagi sebagai mahasiswa atau pelajar, teman-teman. Jadi peluang mereka lolos itu masih ada harapan untuk teman-teman yang mengalami ini. Kemudian yang kedua adalah untuk teman-teman penerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau ini sih sudah fix nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalau ini kejadiannya ini sudah dipastikan, walaupun kalian dapat jatuh tahun lalu, karena banyak yang bilang saya tahun lalu dapat, tapi tahun saya sudah di PHK, jadi apakah saya bisa dapat prakerja? Jawabannya tidak bisa, teman-teman, karena kalian sudah dianggap menerima bantuan pemerintah walaupun tahun lalu. Karena itu dah pemerintah, teman-teman, mereka itu memiliki tujuan untuk meratakan bantuan. Jadi kalau udah pernah dapat itu kemungkinan nggak akan bisa dapat lagi walaupun di tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu hanya bisa dapat berhak 1 kali bantuan, entah itu bantuan PKH, subsidi upah, UMKM, prakerja, itu dianggap sama, teman. Walaupun bagi kita mungkin nggak fair, tapi itu menurut kita adalah hal yang terbaik untuk memeratakan bantuan agar semua merasakan bantuan pemerintah di masa pandemi seperti ini, teman-teman. Jadi buat yang seperti itu sudah nggak bisa dapat prakerja. Kemudian yang ketiga adalah kalian dianggap sudah menerima bantuan dari Kementerian Sosial seperti PKH, BST itu, teman-teman. Kalau seperti ini, walaupun sebagian besar bilang, Kak, saya sama sekali nggak pernah dapat bantuan subsidi upah, bantuan BST ataupun juga bantuan PKH. Apakah ini saya bisa dapat? Pertama, buat kalian yang seperti itu muncul, coba kalian cek nik kalian di DTKS-nya Kementerian Sosial. Jika memang kalian terdata, kalian cek apakah kalian tercentang iya atau tidak. Kalau memang tidak, mending kalian coba tanyakan ke RT RW kalian ataupun juga ke perangkat desa kalian untuk memastikan kalau memang saya nggak dapat untuk bantuan BST ataupun juga PKH, bisakah data saya diupdate, dihapus agar saya bisa dapat bantuan prakerja. Ini mungkin tergantung juga dari
RT setempat, apakah mereka bisa bantu atau tidak. Jadi kalian coba cek dulu kalau memang kalian emang ingin banget dapat prakerja dan juga emang kalian belum pernah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Lalu yang kedua, Kak, saya nggak dapat bantuan sosial, tapi ibu saya terdaftar PKH. Apakah itu berpengaruh? Setelah saya chat temennya ini, ada 3 teman kita yang melakukan hal yang sama. Jadi kemungkinan itu dalam satu kakak itu juga sudah record teman-teman, nggak cuma nicknya tapi kakaknya. Jadi misal kalian keluarga, ternyata ibu kalian tuh penerima PKH dan kalian daftar prakerja, itu bisa saja nggak lolos karena emang kalian dianggap sudah menerima bantuan pemerintah yaitu PKH, walaupun itu dari nick orang tua kalian. Namun dasar keluarga jadi dianggap kalian sudah dapat bantuan pemerintah, teman-teman. Jadi sebenarnya kurang fair sih, tapi itulah yang terjadi. Tapi saran saya buat kalian tetap daftar aja, itu nggak rugi. Jadi siapa tahu dapat, teman-teman. Kemudian yang berikutnya juga untuk teman-teman yang muncul keterangan sudah melewati batas maksimal KK penerima bantuan pemerintah. Jadi kayak prakerja, setahun ini kan itu maksimal 2 NIK untuk lolos gelombang prakerja. Dan ternyata emang sebagian besar itu benar sudah sempat 2 anggota keluarga dapat prakerja. Jadi mereka selalu gagal untuk daftar gelombang. Jadi itu juga kemungkinan emang sudah nggak bisa dapat karena emang sudah ada limitnya. Walaupun tahun lalu itu banyak banget yang satu keluarga dapat, jadi mungkin kurang fair sedikit, tapi sekarang mungkin dibuat sama kita tuh lebih adil lagi. Jadi aturan baru dibuat, jadi buat teman-teman yang sekarang daftar di tahun ini. Jadi kalau memang sudah 2 anggota keluarga dapat prakerja, itu harapnya sangat kecil untuk lolos di gelombang prakerja, teman-teman. Kemudian juga ada yang menarik, tapi saya nggak dapat, ini teman-teman nggak dapat fotonya, di mana ada yang keterangan itu sebagai anggota TNI, Polri, atau mungkin perangkat desa yang muncul keterangannya. Jadi kalau seperti itu, coba kalian cek keluarga kalian. Jadi mungkin teman-teman ya, kalau mungkin orang tua seorang PNS, itu mungkin kalian nggak bisa dapat prakerja karena dianggap sebagai keluarga dari anggota PNS, teman-teman. Jadi itu juga menjadi bersandungan buat kalian yang mungkin punya orang tua PNS dan juga TNI Polri, itu juga nggak bisa untuk dapat bantuan prakerja karena dianggap kelompok atau golongan tersebut, teman-teman. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang paling klasik adalah kamu belum lolos gelombang. Itu aja. Kalau itu, peluang kalian masih sangat besar untuk lolos gelombang prakerja, teman-teman. Namun ada yang menarik di sini. Kenapa? Contohnya dengan ini, teman-teman. Jadi ini sebelumnya di gelombang sebelumnya itu dia muncul keterangan menerima bantuan. Lalu di gelombang berikutnya itu hanya berubah menjadi belum berhasil lulus gelombang. Jadi saya bisa asumsikan ini sempat ada perubahan data dari JKS juga dari Kementerian Sosial. Sebelumnya terdata, akhirnya terhapus. Akhirnya sekarang sepertinya dia punya peluang untuk lolos gelombang prakerja. Jadi buat yang sempat dapat keterangan menerima bantuan sosial, tapi kalian nggak dapat, coba kalian tanyakan dan juga minta diupdate agar kalian nanti next gelombang semoga saja sudah berubah jadi hanya belum berhasil, jadi kalian punya peluang lolos untuk gelombang selanjutnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi itu adalah beberapa alasan yang muncul yang ada ditemui oleh teman kita yang gagal lolos di gelombang 14 ini, teman-teman. Jadi ada cukup banyak, sekitar ada 5-6 keterangan, di mana yang berpeluang lolos adalah yang belum berhasil, lalu juga yang masih seperti dianggap masih sekolah, lalu juga yang menerima bantuan sosial tapi emang kalian nggak dapat, itu masih ada harapan walaupun kecil, teman-teman. Kemudian yang dapat bantuan subsidi upah dan juga kakaknya sudah di atas lebih dari 2 NIK, itu kemungkinan besar tidak dapat lagi prakerja di tahun ini. Jadi kalian harus ikhlas dan harus sabar, teman-teman. Jadi itu info mengenai alasan-alasan dan juga beberapa solusi untuk teman-teman yang muncul notifikasi seperti itu di dashboard kalian, teman-teman. Lanjut, pertanyaan nggak ya? Udah 8 menit? Oke, lanjut dikit, teman-teman. Kemudian, sekarang untuk yang sudah lolos gelombang prakerja, di mana itu banyak banget yang muncul diminta untuk ngisi ulasan lagi di pelatihan. Padahal sudah muncul sertifikat, bahkan sudah ada jadwal insentif. Jadi buat kalian seperti ini, coba kalian isi ulasan, teman-teman. Jadi kayak tadi pun saya juga ngisi ulasan, akhirnya langsung berhasil di Bukalapak dan keterangan selesai. Tapi kalau kalian gagal, coba kalian biarkan dulu. Kemungkinan servernya error karena dari tadi siang itu setelah gelombang dibuka 15 itu errornya lama banget. Bahkan yang beli pelatihan nggak bisa, OTP-nya nggak masuk. Bahkan sempat juga itu dashboardnya blank, teman, kosong. Jadi kalian coba tunggu berkala. Yang penting kalian sudah benar-benar memberikan ulasan juga rating, teman-teman. Kalian nggak usah khawatir. Jika masih ada tambahan itu, kalian coba isi lagi. Kalau emang tetap seperti itu, kalian biarkan dulu aja. Kemudian juga untuk teman-teman yang bilang, Kak, untuk
video ketiga introduction itu nggak bisa selesai. Apakah itu penyebabnya? Setelah saya cek punya teman saya pun itu keterangannya nggak selesai untuk video yang ketiga. Jadi hanya video 1, video 2 selesai, video ketiga nggak selesai. Tetap kok untuk pelatihan bisa selesai dan juga keterangan alasan sudah hilang. Jadi mungkin itu emang seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir mengenai video tersebut teman-teman. Lalu berikutnya untuk penyebab insentif ya, di mana tanggal 16, 17 itu sampai sekarang belum ada pergerakan teman-teman. Kalian jangan khawatir, saya akan coba bahas di next video lebih lengkapnya. Intinya, kalian tunggu 3-5 hari kerja untuk insentif yang belum cair. Itu masih normal banget, karena mungkin sudah mulai banyak data yang masuk, jadi perlu waktu lebih lama teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu infonya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan kalian like dan juga share info ini. Dan juga bermanfaat agar makin banyak teman-teman yang tahu mengenai hal ini, jadi mereka juga terbantu dan mereka makin aware. Oke, jadi seperti ini untuk reason dan juga solusinya dan juga peluang kalian lolos teman-teman. Lalu juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai pekerja dan juga bantuan lain. Plus juga penghasil uang yang pastinya nggak akan rugi sekali, karena akan banyak banget info penting terupdate dari channel ini. Dan pastikan kalian nyalakan loncengnya, jadi kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya. Maaf salah kata, pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!